Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat, serta kita dianugerahi kelonggaran, keluangan, kemampuan sehingga bisa hadir di majelis taklim ini. Nah, masalahnya gimana kalau pas kita itu ikut kok yang imam itu adalah mukim, sementara kita musafir. Inama ju'ilal imam liyutamma bi. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikutin. Fa idza kabaro fakabaru, kalau takbir ikut takbir, wa idza raka'a farka'u, kalau ruku ikut ruku, wa idza sajada fasajadu, dan kalau sujud maka ikut sujud. Kalau berdiri maka berdirilah. Maka itulah yang dimaksud dengan jamaah. Jadi imam itu diikuti ketika dijadikan untuk diikuti. Masalahnya gimana kalau musafir menjadi imam? Karena idza qadima makata sholabihim rakaataini. Rasul itu kalau ke Mekah jadi imam, beliau salatnya 2 rakaat. Tsumma yaqulu ya ahlal Makkah atimu sholatakum. Lalu Nabi bilang, wahai penduduk Mekah, genapkan salatmu. Nabi sih ngomong gitu pantas aja ya, habis salat bilang gitu, ya orang ngelanjutin. Tapi kalau kita kan nggak perlu ngomong gitu, karena Nabi udah nyontohkan. Berarti kalau misalnya di sini ada yang datang musafir, lalu kok itu kebetulan ketua PWM, ketua pusat, kan nggak enak kalau imam rawatib biasa jadi imam, disilahkan beliau sholat. Begitu diikuti, lu kok mek luru. Terus bilang subhanallah kok nggak salam. Iki ya apa toh? Lu bertanya pada, kok ya apa iki, ya apa iki? Karena nggak pernah ngaji, batal salatnya. Jangan tanya pada sebelahnya, karena sebelahnya juga nggak ngerti. Ketika ditanya balik tanya, jadi nggak selesai. Caranya gimana? Ya udah lanjutin, tambah 2 lagi, selesai. Jadi Nabi bilang, ya ahlal Makkah, wahai penduduk Mekah, atimu sholatakum, sholatlah, fa inna kaumun sabrun, karena kami itu lagi bepergian. Jadi kalau lagi bepergian sholatnya 2. Kalau dipersilakan jadi imam, yang imamnya 2. Lalu makmumnya gimana? Tetap genap 4 kalau dia itu mukim. Kalau sebaliknya, kok imamnya mukim, yang bepergian gimana? Pemahaman saya, kalau imamnya mukim ya genap, kita ini 4. Karena memutus imam itu juga sah. Berarti mendahului itu membalapi. Jadi tetap imam salam ikut salam. Kecuali kalau sebaliknya yang pertama, musafirnya yang jadi imam, maka makmumnya menggenapi. Itu. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku sholat bersama Rasulullah, fakana la yazidu fis safar ala rakaataini. Juga Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman. Jadi untuk sholat safar itu aslinya tidak perlu sholat sunnah. Ini hadisnya ya. Riwayat Bukhari nomor hadis 372 dalam sahihnya jilid 1. Tapi saya kalau ada waktu tetap sholat sunnah. Lu kok bisa begitu? Ya itu karena doanya mustajabah, itu aja sih. Dan sholat itu adalah doa, itu aja. Tetapi kalau keburu kesusu lalu segera makan, ya saya tinggal juga. Kalau dalam keadaan longgar, saya itu suka yo zikir, yo doa, yo sholat sunnah. Nah longgar. Tapi kalau keburu berangkat lagi atau keselak makan, itu saya ya langsung aja. Dan itu tidak mengurangi pahala, karena memang ketika safar itu tidak ditemukan Nabi melakukan itu. Jadi Nabi itu kondisional. Kadang kali tertentu melakukan, kadang tidak. Untuk ngasih contoh pada umatnya. Jamak boleh aslinya, kalau menurut hadis ini jamak boleh, qasar boleh. Jadi kalau ada orang enggak wis aku mau jamak aja, ya silahkan. Enggak aku wis qasar, ya silahkan. Tapi kalau qasar jangan disalahkan, karena memang yang lebih kuat hadisnya yaitu yang qasar. Tapi kalau ingin jamak ya silahkan juga, enggak sampai enggak sah. Tetap sah sholatnya. Makanya
kalau ada imamnya kok mukim, sholatnya 4, panjenengan jangan berusaha untuk qashar. Karena qashar itu bukan syarat sah atau wajib. Kalau wajib gak dikerjakan, dosa. Kalau sunnah hanya semacam rukhsah aja, itu kan bonus. Bonus itu aja boleh diterima, boleh enggak. Jadi karena yang ngasih bonus Allah, kalau kita mau lebih baik diterima. Cuma itu gak baku, gak paten. Jadi gak qashar seolah-olah gak sah, gak marem, gak mantep. Sehingga kalau bermakmum pada yang mukim itu gak mau nunggu dulu sampai selesai. Agak bener itu. Jadi kalau udah menemukan orang lagi jamaah, ikut segera jamaah. Dan jangan pula ada satu imam, lalu di pojok ada imam lagi, di sebelah sana ada imam. Itu terjadi di masjid yang tempat transit itu. Imamnya banyak. Itu gak benar. Jadi begitu masuk masjid, kalau ada satu imam langsung bergabung. Siapapun dia insya Allah sah. Selama syahadatnya sama, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, kiblatnya sama, itu insya Allah sah. Jadi begitu ada di masjid, ya udah bergabung aja. Jangan membuat jamaah-jamaah, karena nggak ada contoh di masa Nabi, nggak ada terjadi satu kali pun. Sholatnya itu imamnya masing-masing. Apalagi kalau ada Nabi, nggak mau dan nggak berani tahu orang. Karena Nabi nggak pernah nyontohkan, maka begitu masuk masjid, siapapun masjidnya, punya siapapun pengelolanya, itu rumah Allah, ya udah kita ikut jamaah aja. Itu jadi selesai. Masih jam 7 lebih 5, tapi semua bergilir, ngantuknya mulai dari sana tadi. Melek, ngantuk lagi. Mungkin harus disediakan kopi. Yang ngantuk langsung kasih kopi. Baik. Yang tadi ini sebelum zuhur. Wa idza zagat salatadz zuhra tsumma raqibah. Jadi Nabi itu apabila setelah zuhur, maka beliau salat zuhur kemudian baru berangkat. Jadi kalau bepergian itu setelah sholat zuhur, ya lebih baik sholat dulu, mengambil sholat asar di zuhur lalu berangkat. Mungkin ada pendapat orang yang berpegang namanya sholat safar, ya bila telah safar. Tidak begitu. Kalau melihat hadis ini, Bukhari Muslim muttafaqun alaih ya. Bukhari nomor 1111 dan Muslim nomor 704. Jadi pokoknya akan bepergian setelah masuk waktu, boleh sholat dulu lalu menarik sholat berikutnya. Innamaju ilal imam liyutamabih. Jadi imam diikuti untuk dijadikan untuk diikuti. Jadi imamnya kalau 2 ya ikut 2. Jadi begini Bapak Ibu, sama-sama berangkat bepergian kok imamnya 2, lalu panjenengan enggak wis aku longgar tak papat aja. Nah kalau gitu tetap ikut bersama imam 2, sama-sama safarnya. Kejadian berbeda itu kalau yang satu mukim, yang satu musafir. Jadi kalau sama-sama musafirnya bilang, di mana nih kita qashar apa genap? Oh qashar aja ya. Aslinya nggak usah tanya, bilang aja kalau jadi imam. Bapak Ibu kita salatnya jamak qashar ya. Udah selesai, kasih tahu gitu. Lakukan. Nggak usah ada adu tawar bergening kayak gitu. Sampai di sini kalau ingin ada yang disampaikan disilahkan.